Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan belajar ilmu agama ini kita bisa bertambah pengetahuannya tentang Allah dan Rasulnya dan juga agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita, yaitu bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang beliau merupakan salah satu ulama dari Syafi'iyah, dan beliau sangat terkenal, ya, bahkan kitab yang akan kita kaji ini atau kitab yang kita kaji ini merupakan kitab yang dikaji di hampir di semua tempat, di semua pesantren, khususnya di negeri kita juga banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam ini yaitu membahas tentang haramnya darah seorang muslim atau kehormatan seorang muslim, yaitu pada hadis yang ke-8 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, sampai mereka melaksanakan salat dengan kekhusyuan, menyempurnakan syarat-syarat dan rukunnya. Wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat. Ini yang ketiga. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum, kalau mereka telah melakukan hal tersebut, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, maka mereka terlindungi dariku darah-darah mereka. Wa amwalahum, dan juga harta mereka, darahnya terjaga, hartanya terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisabnya itu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa pembahasan
di sini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang agung. Disebutkan oleh para ulama karena ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah agama, dan juga usul-usulnya, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan. Disebutkan oleh para ulama kata umirtu, aku diperintahkan. Siapa kira-kira yang merintahkan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi diperintahkan, pasti Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hamba. Hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yaitu hamba yang lainnya. Kenapa? Karena dia juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu untuk memerangi manusia. Ini uqatilun nas, memerangi manusia. Ya, memerangi, lafaz uqatilu itu adalah memerangi, berperang, berjihad, bukan membunuh. Ya. Meskipun ya, makanya kata Syekh Utsaimin itu mengatakan berjihad itu uqatil itu tidak mesti al-qatlu, tidak mesti membunuh. Qatala yuqatilu muqatalatan itu tidak mesti al-qatlu membunuh. Yaitu diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sini di dalam lafaz hadis ini mengatakan uqatilun nasa. Uqatilan nasa, membunuh manusia. Ini yang harus kita pahami. Manusia siapa yang akan dibunuh? Ya. Apakah semua manusia kita bunuh? Sampai mengatakan la ilaha illallah, kamu syahadat enggak? Tidak, bunuh. Kamu syahadat enggak? Tidak, bunuh. Apakah sebut demikian? Kalau tidak syahadat, bunuh. Yang penting manusia. Maka jawabannya di sini disebutkan oleh para ulama, an-nas di sini umum tapi maksudnya adalah khusus. Di sini khusus. Apa maksudnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya an-nas di sini adalah al-musyrikil Arab, orang-orang musyrikin Arab atau orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ahli kitab. Ya, orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau beragama dengan agama Islam selain ahli kitab. Ya. Karena disebutkan sebagian ulama mengatakan khusus ahli kitab, dia Islam memberikan yaitu kelapangan. Ya. Antara masuk Islam atau membayar upeti. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Yaitu orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan Alkitab, hatta yu'tul jizyata, sampai dia memberikan jizyah an yadin wahum saghirun, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi maksud daripada ayat ini bukan manusia, semua manusia, ya. Tapi di sini adalah musyrikil Arab atau orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sesuai dengan sebagian riwayat. Ya, dalam riwayat Nasa'i disebutkan dengan lafaz umirtu an uqatilal musyrikin. Aku diperintahkan untuk membunuh orang musyrikin. Ya, ini perlu kita pahami karena ada sebagian manusia yang itu tidak suka dengan agama Islam ini. Tidak suka dengan agama Islam sehingga dia mengatakan Islam ini adalah agama yang keras. Agama yang main bunuh, main perang, angkat pedang sana sini. Ya, ada manusia semua manusia langsung dibunuh, tidak. Ya. Maka ini merupakan pemahaman yang keliru. Islam tidak demikian. Banyak dalil-dalil
dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya tidak semua orang itu dibunuh. Tidak semua orang kafir juga dibunuh. Di antaranya Allah berfirman bahwasanya yang dibunuh itu hanyalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya. Jadi tidak semuanya dibunuh. Yang dibunuh itu di antaranya adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kamu. Jadi yang dibunuh itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Wala ta'tadu, dan jangan sampai melampaui batas. Bahkan Allah mengatakan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Dan banyak ya, dalam ayat yang lain, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka juga memerangi kalian semuanya. Jadi perintah untuk memerangi manusia di sini adalah orang-orang musyrikin. Di sini adalah orang-orang kafir yang dia juga memerangi orang Islam. Kita tahu juga di dalam syariat jihad itu ada ketentuannya yang harus dibunuh. Orang tua tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian wanita, anak kecil. Ya. Berarti Islam itu bukan agama yang main bunuh begitu saja. Ya. Kemudian banyak ya dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau kita melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan bahwasanya dulu ada seorang orang kafir yang ditangkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ditangkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikat di masjid. Dan ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk kepada agama Islam, ya, tapi dia tetap tidak mau. Sampai ketiga harinya akhirnya orang ini dilepas, padahal ini kafir harbi, ya. Orang ini adalah orang kafir harbi, tapi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ditangkap. Ini juga menunjukkan jadi dalil bahwasanya An-Nas di sini adalah khusus, ya. Ada ketentuan-ketentuannya yang harus diperangi. Bukan asalkan dia kafir langsung kita minta untuk bersahadat, minta untuk salat, kalau tidak dibunuh. Bukan demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita juga melihat macam-macam orang kafir, ya, disebutkan oleh para ulama orang kafir itu ada banyak macamnya. Ya, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ya, ada yaitu orang kafir yang ada ikatan janji dan semisalnya. Ya. Maka itu tidak boleh dibunuh. Ya. Yang dibunuh itu adalah kafir harbi. Bahkan Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, ya, yang ada ikatan perjanjian, maka dia nanti tidak akan mendapatkan bau surga. Ya. Jadi tidak semua orang kafir itu dibunuh. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, melaksanakan salat dan juga membayar zakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah 3 perkara atau 4 perkara, 3 perkara yang menjadikan seorang itu terhalang darahnya dari peperangan, atau yang menjadikan seorang itu darahnya tidak boleh diperangi. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Yang pertama apa? Yang pertama bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua melaksanakan salat. Yang ketiga membayar zakat. Ini 3 rukun. Kalau seorang sudah melakukan 3 rukun ini, maka berarti dia tidak boleh diperangi. Dia berarti terjaga darahnya, terjaga juga hartanya. Oleh karena itu, tatkala Usama bin Zaid membunuh orang kafir, ya, tatkala di peperangan Usama bin Zaid melihat ada sebagian orang kafir yang sudah terdesak, ya. Kemudian dia karena takut akhirnya dia dibunuh, ya. Karena dia sudah terdesak, sudah kepepet, akhirnya sama Usama dibunuh, ya. Dibunuh dengan pedangnya, padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah.
Kemudian setelah peperangan sampailah kabar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada Usama. Kita tahu Usama merupakan salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam murka kepada Usama. Kenapa demikian? Ya, karena Usama telah membunuh orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, apakah kamu sudah buka hatinya, sudah belah dadanya sehingga kamu tahu apa maksud dari orang tersebut? Ya, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seorang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia sudah Islam, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berarti orang ini telah Islam dan berarti dia sudah terjaga darah dan hartanya. Kemudian punya tanggungan setelahnya salat dan punya tanggungan setelahnya zakat. Kalau ternyata dari 3 rukun ini tidak dilakukan, ya, disebutkan oleh Ibnu Rajab, salah satu dari 3 rukun ini tidak dilakukan dan mereka adalah sekelompok, maka juga harus diperangi. Ya. Ada sekelompok, suatu daerah misalnya sekelompok orang tidak mau sepakat, tidak mau salat. Ya. Atau ada sekelompok manusia sepakat tidak mau membayar zakat. Ya, di kelompok ini tidak membayar zakat. Ya, maka kata para ulama, wajib bagi seorang pemimpin atau bagi seorang pemimpin dia harus mengingatkan kelompok ini, memerangi kelompok ini. Ya. Jadi yang diperangi itu adalah orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kemudian tidak mau salat dan tidak mau membayar zakat. Dan ini adalah dari sebagian kelompok-kelompok yang sudah berkelompok. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yu'tuz zakat, dan juga kita tahu dalil bahwasanya boleh juga memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini kisahnya Abu Bakar. Ya. Kita sering dengar bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, tatkala setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang yang dia murtad, ya, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena banyaknya orang yang tidak mau membayar zakat, akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar pun memerangi mereka untuk membayar zakat. Ini juga dalil bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat itu harus diperangi, ya. Dan ini tugas pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan hanya ada 3 rukun. Yang pertama, mengucapkan syahadat. Orang yang sudah mengucapkan syahadat berarti sudah terjaga darah dan hartanya. Kemudian mendirikan salat, kemudian juga membayar zakat. Hanya 3. Ya. Sedangkan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Tinggal apa berarti? Tinggal puasa sama haji. Ya. Disebutkan oleh para ulama kenapa demikian? Karena kalau puasa sama haji itu ada waktunya. Ya. Adapun salat, zakat itu disegerakan. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus disegerakan. Berbeda dengan puasa, itu masih ada waktunya, nunggu bulan Ramadan. Begitu pula dengan haji, nunggu waktunya. Ya. Maka disebutkan yang 3 ini karena yang 3 ini termasuk yang harus disegerakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Kalau mereka telah melakukan hal itu, melakukan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, kemudian zakat, maka mereka terjaga dari pedang-pedangku. Mereka terjaga dariku, yaitu harta dan darah mereka. Ya. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya hukum asal darah seorang muslim itu haram. Ya. Makanya tidak boleh sembarangan, ya, seorang itu main bunuh. Ya. Bunuh sana, bunuh sini. Ya. Oleh karenanya dalam syariat Islam itu ada hukum qisas. Ya. Hukum qisas ini diantara tujuannya agar seorang itu tidak bermudah-mudahan. Ya. Tetangga saudaranya dibunuh, balas dendam, bunuh saudaranya lagi. Yang sana gak terima, balas lagi, balas dendam. Kemudian jadilah sekampung, kampung sebelah sama kampung sebelah gak terima akhirnya. Jadilah yaitu saling membunuh. Maka ini sangat dilarang dalam agama Islam. Bahkan ini termasuk daripada dosa besar yang kedua, ya. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar yang kedua yaitu dosa membunuh. Maka ini perlu diperhatikan.
darah seorang muslim itu adalah adalah haram. Tidak boleh seorang itu langsung menumpahkan darahnya, ya. Seorang tidak boleh sembarangan menumpahkan darah seorang muslim, bahkan ada hukum khususnya. Illa bihaqqil Islam. Tapi ini ada pengecualian. Kata Nabi SAW, kalau mereka sudah melaksanakan yang 3 tadi, berarti dia sudah terjaga darah dan hartanya. Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan 3. Ya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Di antaranya hak Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Kata Nabi, tidak halal berarti haram ditumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalas, kecuali salah satu dari yang 3. Ini diantara hak Islam atau salah satu yang menyebabkan darah seorang itu bisa jadi halal. At-thayyibuz zani. Di antaranya juga adalah orang yang berzina, orang yang menikah tapi dia berzina, zina muhsan. Kemudian wan nafsu bin nafsi, dan juga jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Membunuh. Orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang murtad dari agama Islam, yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Ada 3, orang yang sudah menikah tapi dia berzina, ya, zina muhsan. Kemudian yaitu orang yang membunuh orang yang lain, ada hukum qisas, ya. Ini adalah hak Islam, ya. Sehingga Islam boleh membunuh dengan qisas, ya. Kemudian orang yang murtad dari agama Islam, ya. Maka ini diantara salah satu hak Islam yang membolehkan darah itu halal, ya, dengan ketentuan-ketentuannya tentunya. Dan banyak diantara hak-hak Islam yang menjadikan seorang itu boleh diperangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi darah seorang muslim itu adalah terjaga. Tidak boleh seseorang itu membunuh atau merangi orang muslim yang lainnya, ya, kecuali dengan hak-hak yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Di antaranya seperti yaitu tadi, seperti orang zina muhsan, orang yang sudah menikah tapi berzina, kemudian orang yang murtad dari agama Islam, kemudian orang yang membunuh, dan banyak, ya, disebutkan oleh para ulama di beberapa kondisi atau perbuatan yang itu termasuk hak Islam yang menjadikan seorang itu terkadang hukumannya adalah dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ini yaitu wa hisabuhum 'ala Allah taala, bahwasanya kita itu hanya menghukumi seorang itu dari zahirnya saja. Ini sebuah kaidah, ya. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-ahkamu tajri 'ala adz-dzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Ya, hukum-hukum itu hanya pada zahirnya saja. Kita menghukumi itu hanya pada zahirnya saja. Ya. Adapun bagian zahir, bagian batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menjumpai seorang, dia mengucapkan kalimat syahadat, ya, kemudian dia salat, dia bayar zakat, apalagi puasa, ya, maka kita hukumi berarti dia orang muslim. Adapun urusan hatinya, dia mungkin sebenarnya ingkar, atau sebenarnya dia nampaknya saja puasa tapi di rumahnya dia tidak puasa, makan dan minum, ya. Nampaknya dia salat misalnya, tapi sebenarnya dia tidak suka dan membenci kewajiban salat, ya, maka urusan seperti ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita itu hanya menghukumi manusia bagian zahirnya saja. Yang nampak bagi kita, maka itu kita hukumi. Adapun yang batin, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan bahwasanya seorang dai itu harus bersabar, ya. Seorang dai atau kita yang mengajak saudara kita, ya, kepada jalan yang benar harus bersabar, ya. Kita hanya tugasnya adalah menyampaikan, ya, menerima alhamdulillah. Adapun mereka, urusan mereka tidak diterima, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mereka tidak menerima tugas, kita hanya menyampaikan tugas. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga hanya menyampaikan. Itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, maka tatkala orang itu sudah melakukan tiga hal ini, melakukan rukun-rukun Islam, syariat Islam secara zahirnya, maka kita hukumi. Apa maksudnya? Berarti mereka tidak halal darahnya. Ya, mereka dijaga darahnya, mereka dijaga hartanya, tidak boleh dibunuh. Meskipun mungkin dari hatinya, karena kita juga enggak tahu, ya mungkin hatinya itu semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menghukumi zahirnya. Oleh karenanya kisah tadi, ya, kisahnya Usama bin Zaid tatkala membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dimurkai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya, karena dia menghukumi, dia menyangka orang ini cuman karena takut saja, takut terbunuh. Ya, tapi kata Nabi, apakah kamu sudah buka hatinya? Sudah kamu lihat apa tujuan dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya, makanya tidak boleh kita hukumi manusia itu dengan zahirnya saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama, ya. Di antara faedah hadis ini, yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hamba Allah Subhanahu wa taala, Abdullah. Kenapa? Karena beliau juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah seorang hamba Allah, tapi dia juga seorang rasul. Kita meyakini dia seorang hamba, sehingga kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkatnya seakan-akan sebagai Tuhan. Ya, ini tidak boleh karena beliau adalah seorang hamba. Tapi demikian, meskipun dia seorang hamba, dia adalah seorang rasul. Ya, sehingga tidak boleh kita terlalu merendahkan, ya, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Dan ini keyakinan yang benar, meyakini Nabi itu adalah abdun wa rasuluh, Abdullah dan Rasulullah. Ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, janganlah engkau memujiku dengan berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji Ibnu Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun, ya, saya ini hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan, yaitu aku adalah hambamu, maka katakan, yaitu aku adalah Abdullah wa rasuluh, adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini keyakinan yang harus kita ingat-ingat, ya. Rasul adalah seorang hamba dan beliau adalah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan demikian juga dia seorang rasul. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara syariat Islam yang agung adalah syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Ini merupakan salah satu syariat yang agung, ya. Bahkan itu puncaknya agama itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat besar, ya. Akan menghapuskan dosa, ya. Kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Ini keutamaannya. Maka jihad merupakan salah satu syariat Islam yang agung, syariat Islam yang besar. Adapun hukumnya disebutkan oleh para ulama seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, terkadang jihad itu bisa jadi fardu kifayah, terkadang jadi fardu ain, ya. Ini pembahasannya di pembahasan kitab-kitab fikih disebutkan hukum berjihad. Ya, tentunya dengan pemimpin, ada ketentuannya, ya, seperti tadi yang dibunuh itu juga tidak sembarangan, ya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak dan yang semisalnya. Ya, ada beberapa yang tidak boleh dibunuh. Maka di antara syariat Islam itu adalah jihad, dan disebutkan oleh para ulama di antara tujuan jihad, ya. Di antara tujuan jihad itu adalah yang pertama yaitu untuk menjadikan ketaatan atau agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, ya. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan agama ketaatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya berjihad itu
tujuannya berjihad adalah untuk menjadikan ketaatan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama yaitu untuk menolak tipu daya musuh-musuh. Ya. Untuk menolak atau menjaga kaum muslimin dari tipu daya musuh-musuh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Maksudnya bagaimana? Tatkala orang-orang musyrikin, tatkala orang-orang yang ingin masuk Islam, ya, supaya terjaga dari kaum musyrikin yang mencegah mereka dari masuk Islam. Ya. Karena terkadang ada seorang ingin masuk Islam tapi dijaga orang-orang musyrikin. Ya. Mereka mencegahnya. Ini di antara tujuannya. Atau untuk mencegah tipu daya kaum musyrikin yang dia ingin mengeluarkan orang yang sudah masuk Islam kepada agama Islam, kepada agama yang lain. Ya. Ini di antara tujuannya jihad. Ya. Sehingga untuk menjaga seperti ini, agar orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang baru masuk Islam terjaga. Akhirnya ada syariat jihad. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan akidah Islam. Ya. Untuk meninggikan bendera akidah Islam dan juga menyebarkan agama Islam ke seluruh alam. Ini di antara tujuannya. Sehingga orang-orang yang ingin mendakwahkan agama Islam itu akan mudah. Ya, di sana sudah ada kaum muslimin, di negeri sana ada kaum muslimin, di daerah sana ada kaum muslimin, akan memudahkan orang yang ingin berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun disebutkan oleh para ulama bahwasanya untuk menyebarkan agama Islam itu tidak mesti harus dengan jihad, ya, tidak mesti dengan jihad. Banyak seperti di negeri kita bukan karena peperangan, ya. Agama Islam sampai ke negeri kita bukan karena peperangan. Ke negeri-negeri yang lain banyak, yaitu bukan karena peperangan, tapi karena adab, akhlak, sehingga banyak dari orang-orang yang asalnya itu bukan orang muslim melihat akhlaknya kaum muslimin akhirnya ikut kepada orang-orang Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga yang disebutkan oleh para ulama yaitu wajibnya bersaksi dengan lisan dan hatinya. Ya, wajibnya bersaksi dengan lisan dan hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersaksi dengan hati dan lisan, meyakini di dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya. Ini yang wajib. Namun adapun bagi kita menghukumi manusia, ya, itu hanya dilihat zahirnya saja. Adapun batinnya maka itu semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang sudah mengucapkan, ya, kewajibannya itu sebenarnya dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, ya. Adapun dia tidak meyakini di dalam hatinya tapi dia mengucapkan hanya dengan lisannya saja, maka berarti dia sebenarnya sudah dihukumi secara zahir dia adalah orang muslim, sehingga darahnya, hartanya terjaga. Dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang Islam, ya, dan juga dia juga mendapatkan kewajiban yang diberikan kepada orang Islam juga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini penting, ya. Makna syahadat itu, orang mengucapkan syahadat itu harus dengan lisan dan juga dengan hati, ya. Harus dengan lisan dan hati. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya di antara makna syahadat itu adalah al-kufru, yaitu ada yang namanya pengingkaran. Ada nafi dan itsbat. Ya. Nafi menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis ini, dalam lafaz ini la ilaha illallah, menafikan selain, yaitu sesembahan selain Allah, kemudian menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara salah satu makna daripada tauhid, ya. Di antara salah satu makna dari kalimat la ilaha illallah, atau makna daripada kalimat la ilaha illallah, rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah wajibnya melaksanakan salat. Ya, jelas di sini, ya. Karena yang kedua yang bisa menjadikan seorang itu terjaga darahnya yaitu dengan melaksanakan salat. Jadi wajibnya melaksanakan salat ini wajib hukumnya.
Bagi semua kaum muslimin ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Bahkan para ulama ya, sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ya, sebagian pendapat ya dari ulama mengatakan berarti dia telah kafir. Ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan tidak sampai pada kekufuran. Hadis ini dijadikan dalil ya, oleh sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Sampai-sampai Ibnu Rajab juga mengatakan ya, kemudian yang berikutnya yaitu wajibnya memerangi orang yang meninggalkan salat. Ya. Wajibnya memerangi orang yang meninggalkan salat. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan ini termasuk perkara yang disepakati. Ya. Disepakati oleh para ulama. Orang yang meninggalkan salat diperangi. Ada sekelompok manusia sepakat satu kelompok tersebut, penduduk tersebut meninggalkan salat maka wajib diperangi. Tapi ini tugasnya seorang pemimpin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan fi hadzal hadis anna man taraka as-salat amdan yuqtal. Ya. Al-Imam An-Nawawi ini yang mengatakan disebutkan dalam oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia dibunuh. Ya, ini hukumannya dengan sengaja. Cuman di sini bukan orang ya, bukan manusia tapi pemimpin yang memiliki tugas seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya juga yang disebutkan oleh para ulama yaitu wajibnya membayar zakat. Wajibnya membayar zakat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Kalau seorang telah membayar zakatnya, maka dia berarti telah terjaga darah dan hartanya. Dan orang yang mengingkari kewajibannya dikatakan oleh para ulama berarti dia telah keluar dari agama Islam. Taib, mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan setelah azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
ya, kita melanjutkan ya, tinggal sedikit lagi, yaitu beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini ya. Tadi terakhir kita membahas tentang bahwasanya orang yang tidak ini menunjukkan atas wajibnya membayar zakatnya. Bahkan telah kita dengar cerita bagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya. Tidak mau membayar zakat. Ini juga itu menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau membayar zakat ya, itu hukumnya diperangi ya. Dan itu tugas imamul muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita sebutkan tadi ya, bahwasanya orang yang tidak mau salat dan tidak mau zakat, ada sekelompok dari orang yang tidak mau melaksanakan salat dan tidak mau membayar zakat itu boleh bagi pemerintah, bagi pemimpin untuk memeranginya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya di antara faedah hadis ini, hukum asal darah seorang muslim itu adalah haram ya. Hukum asal darah dari seorang muslim itu adalah haram, dan ini pembahasan kita ya. Jadi darah seorang muslim itu hukum asalnya haram, tidak boleh dibunuh ya. Namun kecuali dengan hak Islam. Namun di sini Nabi mengatakan illa bihaqqil Islam, maka berarti ada pengecualian, kecuali dengan hak Islam. Apa di antaranya? Di antaranya sebagaimana kita sebutkan, yaitu orang-orang yang sudah menikah tapi dia masih berzina. Kemudian juga orang yang kisos, orang yang membunuh ya, dapat hukum kisos. Kemudian juga ada, yaitu yang ketiga adalah orang-orang yang murtad ya. Maka hukum asal darah seorang muslim itu adalah haram, dan nanti akan ada lagi pembahasan di hadis-hadis berikutnya di kitab ini. Kemudian yang berikutnya di antara faedah hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah yaitu raddun 'alal murji'ah ya. Beliau mengatakan fil hadisi raddun 'alal murji'ati alladziina za'amu anna al-imana la yahtaju ila al-a'mal. Hadis ini sebagai bantahan kepada kelompok murji'ah yang mereka ini menyangka bahwasanya iman itu tidak butuh pada amal ya. Iman tidak butuh pada amal, cukup meyakini dengan hati ya, tidak butuh beramal ya. Ini bantahan karena Nabi di sini mengatakan wa aqamus wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, melaksanakan salat, membayar zakat ya. Oleh karena itu ini disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Kitabul Iman ya. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam Kitabul Iman ya, karena sebagai bantahan kepada kelompok murji'ah ya. Ada kelompok murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya seorang iman itu tidak membutuhkan pada amal. Kemudian yang berikutnya di antara hadis ini bahwasanya urusan hati manusia itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yaitu faedah dari hadis ini yaitu terdapat kaidah al-ahkamu tajri 'ala adh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum ya, itu diambil dari zahirnya, sedangkan adapun batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka urusan hati manusia itu dipasrahkan kepada Allah. Seorang sudah mengucapkan kalimat tauhid ya, 2 kalimat syahadat, berpuasa, salat, zakat, zahirnya seperti itu, maka berarti dia muslim dan darahnya terjaga, hartanya terjaga. Adapun ternyata mereka meyakini sebaliknya ya, maka itu urusannya yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama yaitu tetapnya hisab ya, bahwasanya adanya hisab ya. Nanti semua akan dihisab, amal-amal kita, ucapan kita, amal perbuatan kita, kemudian hati kita akan dihisab, amal hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang intinya bahwasanya hadis ini menjelaskan yaitu hukum asal daripada darah seorang muslim itu adalah terlarang kecuali dengan
dengan hak Islam yang disebutkan di hadis yang lain oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga hak Islam yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya maka itu karena kurangnya ilmu ya diri kami, dan kami minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.